Oke, halo teman-teman dan Pak Philip. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Adiudatus Pasca Narendra dari Fakultas Industri Kreatif, jurusan DKV, dengan NRP 1804240449. Nah, teman-teman dan Pak Philip, pada kesempatan kali ini saya akan sharingkan sedikit tentang hobi-hobi saya dan juga firman Tuhan yang menjadi pegangan hidup saya, khususnya di masa perkuliahan. Nah, teman-teman dan Pak Philip perlu tahu, saya ini udah dari sejak kecil itu suka bermain bola. Nah, dulu juga sempat punya cita-cita pengen jadi pemain bola. Makanya sejak kecil saya sering ikuti kompetisi turnamen di klub di sekolah, bahkan juga di klub luar sekolah. Nah, setelah itu saya sering bertanding dan sering memenangkan beberapa kali turnamen. Nah, sejak saat itu, sejak masih kecil, kan sering bermain bola. Makanya bola itu udah menjadi bagian hidup saya lah. Nah, saya menganggap kalau nggak main bola itu rasanya kayak ada yang kurang. Nah, jadi hobi saya itu sejak kecil bermain bola. Selain bermain bola, di satu sisi lain, ayah saya itu sempat bilang ke saya, "Bu, sekali-kali kamu coba belajar main musik." Gitu. Nah, ya udah, karena aku sering lihat temen-temen rata-rata mereka main gitar, kalau enggak ya main drum. Nah, saya kurang tertarik di kedua itu, tapi sebelumnya saya sempat gitar. Setelah saya coba gitar kok rasanya susah, akhirnya saya dituntun oleh ayah saya untuk coba yang namanya piano atau enggak organ. Nah, mulai saat itu, sejak saya kelas 3 SD, saya mulai belajar bermain musik yang namanya piano atau organ. Nah, pada awal-awal itu saya sempat yang namanya les organ. Lalu setelah seiring berjalannya waktu, kelas 6 itu saya mulai minta kayak saya untuk diberikan piano sendiri. Akhirnya saya mulai bermain piano di rumah sendiri. Nah, melalui kegiatan itu, saya juga punya hobi baru, yaitu bermain piano atau alat musik. Nah, dengan bermain piano dan alat musik ini, saya dibawa menuju kegiatan-kegiatan yang positif pula. Nah, saya juga bergabung dengan berbagai macam kegiatan kur di gereja. Contohnya, saya sempat beberapa kali mengiringi agenda misa rutin setiap bulan di gereja saya di Paroki Redemptor Mundi. Kemudian, saya juga berkolaborasi dengan kawan-kawan orang muda Katolik di paroki saya, yaitu dengan membuat grup keroncongan yang namanya. Nah, di sini saya bertugas untuk bermain piano. Nah, di grup saya ini ada beberapa pemain-pemain, istilahnya kayak kakak kelas saya. Nah, mereka ini mengkonsep agar misa itu nggak monoton musik-musik hanya kayak liturgis gereja gitu aja, tapi dipadukan dengan unsur budaya, yaitu dengan keroncong itu tadi. Nah, di dalam sedikit cerita, di dalam grup musik saya ini kan ada berbagai macam kayak piano, gitar, ukulele, dan juga kendang kayak gitu. Akhirnya melalui hobi saya ini, saya juga bisa berpartisipasi aktif di gereja, bahkan memuliakan nama Tuhan kayak itu. Nah, selain dari hobi-hobi itu, saya juga punya hobi yang namanya hobi lari, teman-teman. Nah, hobi lari dan juga badminton. Sebenarnya hobi saya itu cukup banyak, tapi mungkin yang sedikit sampai sekarang itu masih saya jalani ya dua hobi itu tadi, yaitu bermain bola, bermain piano, lari, berenang, dan juga badminton. Nah, badminton ini sedikit cerita karena dulu sering diajak sama teman-teman main badminton. Dulu juga pernah ikut apa yang namanya klub badminton juga, tapi sampai sekarang udah berhenti kayak gitu. Kurang lebih itu hobi-hobi saya, Pak Philip dan teman-teman. Dan untuk masa-masa sekarang ini, di masa perkuliahan, ada salah satu ayat di Alkitab yang menjadi pegangan saya, khususnya di Amsal 16 ayat 3. Bunyinya begini: libatkan Tuhan dalam setiap urusanmu, maka yang tampak mustahil pun bisa terwujud. Nah, makna ayat ini dalam banget, teman-teman. Yang artinya,
dalam setiap kegiatan kita, setiap jalan kita harus memprioritaskan yang namanya Tuhan. Kalau nggak ada Tuhan, istilahnya bahasa kalau nggak ada Tuhan, kita nggak bisa jalan. Kayak gitu teman-teman. Jadi ayat ini mengingatkan kita bahwasannya kita harus berpegang teguh sama Tuhan. Tuhan yang mengatur jalan kita. Pastinya Tuhan tahu jalan yang terbaik. Setiap hari hendaknya kita selalu mendekatkan diri dengan Tuhan, selalu berdoa sebelum mengawali kegiatan. Pastinya di akhir pasti Tuhan kasih jalan yang terbaik, kayak gitu. Nah, sekian mungkin penjelasan dari saya. Terima kasih dan mohon maaf sebelumnya apabila ada salah kata. Bye-bye.